Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Halo teman-teman, namaku Devina. Kita hari ini akan membahas tentang mental health. Nah, sebenarnya judul ini tuh pasti kalian udah pernah denger deh. Ada yang membawakan webinar yang sama, tapi aku rasa yang ini agak berbeda ya. Berbedanya itu kenapa? Karena kita udah tahu lah sebenarnya kalau kita merasa nggak oke itu kita harus cari bantuan kan. Tapi bantuannya kemana itu kadang kita bingung karena sebenarnya di sini di Indonesia ini psikologi itu masih dianggap berkembang, tapi masih ada yang malu, merasa tabu atau apapun itulah, merasa psikologi itu emang apa sih, emang guna ya kayak gitu. Ada juga yang langsung ke psikiater atau ada juga yang mikir kayaknya sama teman aja juga oke lah gitu. Nah, jadi di sini kita akan memahami profesi mental health lebih dalam, dan jadi kalian tahu gitu, kalian butuh siapa sih sebenarnya, butuh psikolog, butuh psikiater, atau butuh teman curhat doang nih sebenarnya untuk mengatasi masalah kalian. Yuk kita mulai ya. Oke, namaku Devina, aku lahir 1 September 89, S1-nya S2-nya di Untar, lulusan psikologi jurusan psikolog klinis. Lalu aku sempat kemarin ya sebelum sibuk praktek penelitian juga dipresentasikan di Jepang dan di beberapa komunitas tertentu ya gitu. Sama aku sekarang praktek di Bicarakan ID dan praktek juga mandiri ya, online maupun offline. Kemarin waktu PPKM sih offline-nya lagi diberhentikan, cuma sekarang kayaknya mau lanjut lagi. Oke, langsung aja. Ya, teman-teman pernah nggak sih merasa seperti ini nih? Kalau melihat psikolog tuh bisa baca pikiran. Terus yang kedua, konseling itu hanya untuk orang yang abnormal ya. Terus jadi takutnya kayak kalau misalnya kita konseling, kesannya kita dipandang rendah gitu. Terus yang nomor 3, kalau saya konseling pasti dikasih obat nih, nanti ketergantungan, atau pasti saya masuk rumah sakit gitu. Nah, kalau yang pernah berpikir seperti ini, jawabannya semua adalah ini hanya mitos ya, tidak, dan tidak. Nanti di akhir sesi kita akan bahas satu seksi yang isinya tuh tentang mythbuster. Jadi kita akan mendebunk mitos-mitos yang sudah ada selama ini gitu. Oke, sekarang aku mulai dulu deh profesi ya. Profesi mental health itu biasanya terdiri dari psikolog dan juga ada psikiater. Sekarang aku terangkan dulu, psikolog ini adalah seseorang yang mempelajari ilmu pikiran dan perilaku. Nah, tugasnya itu menangani masalah mental, emosi, dan perilaku. Pendidikannya dari S1 psikologi, S2-nya magister psikologi. Jadi bukan dari dokter ya, beda ya. Dan bukan juga S1-nya psikologi S1 itu tidak boleh praktek sebagai psikolog klinis. Jadi kalau S1 lulus itu hanya sarjana psikologi. Mungkin teman-teman sekalian di sini juga baru mau kuliah, kalau mau pilih jurusan psikologi dan mau praktek itu harus S2. Lalu kalau misalnya kita memberikan konseling itu minimalnya 60 menit, biasanya maksimalnya 2 jam. Kenapa? Karena kalau sudah lewat 2 jam itu masing-masing dari kita akan capek, baik psikolognya maupun kliennya itu akan capek gitu. Kecuali kasus khusus ya, misalnya klien khusus datang dari luar negeri buat ketemu kita, itu ada aja yang seperti itu. Mungkin itu waktunya terbatas, jadi kita kasih waktu lebih banyak. Nah, spesialisasinya psikolog itu apa aja sih? Banyak ya, ada forensik, olahraga, psikoterapis, adiksi, psikolog klinis, industri, dan pendidikan, itu yang 3 besarnya gitu. Klinis ini dibagi-bagi lagi. Tentu saja industri juga dibagi-bagi ya, cuman karena saya psikolog klinis dan kita umumnya membutuhkan bantuan psikolog klinis kalau untuk permasalahan mental, makanya saya jelasin lebih banyak di klinis gitu. Nah, klinis ini mencakup anak dan dewasa. Jadi tergantung, kalau seperti aku mayornya di dewasa, remaja dan anak-anak itu minor. Gitu. Ada juga yang fokusnya mungkin ke forensik, bantu kepolisian itu juga ada. Gitu. Nah, lalu gangguan yang kita hadapi sebagai seorang psikolog itu apa aja sih? Gangguan mood, kepribadian, tumbuh kembang, gangguan anak yang organik, berarti organik itu tuh asalnya dari otak ya, otaknya bermasalah atau ada genetiknya yang bermasalah juga, seperti di autism dan kawan-kawannya itu. Lalu perilaku seksual, adiksi, gangguan kejiwaan ringan, dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya yang lain juga bisa kita tanganin dong, tanganin kok, maksudnya gini. Misalnya kalian ada yang putus hubungan dengan pacar, lalu merasa sedih banget gitu lah ya, stres, itu boleh ke psikolog gitu. Atau misalnya konsultasi sebelum menikah supaya memastikan kalian dan pasangan itu sudah sangat kompatibel gitu ya, itu juga boleh ke psikolog.
gitu. Jadi bukan cuman buat orang abnormal. Itu mitos pertama, mitos nomor 2 tadi ya kalau nggak salah udah terjawab ya sebenarnya. Nah, kekuatan psikolog tuh ada di mana sih? Terapi yang kita berikan tuh beragam. Dibandingkan psikiater, psikolog lebih banyak belajar terapi, jenis-jenis terapi, mulai dari yang simple banget sampai yang ribet gitu. Lalu kita juga diajarkan pemahaman lebih mendetail tentang perkembangan kepribadian manusia dari dia tumbuh lahir sampai tumbuh dewasa gitu. Lalu bedanya sama psikiater apa? Psikiater itu mempelajari ilmu pikiran dan perilaku yang bertugas menangani, ini tampaknya ada kesalahan, maaf. Psikiater itu belajar mempelajari lebih banyak dari sisi neuropsikologinya, jadi perkembangan neuron-neuron di otak, seperti itu. Makanya mereka menggunakan terapinya terapi obat, kekuatannya ada di psikofarmakologi. Pendidikannya itu wajib S1 kedokteran ya, jadi tidak boleh S1 psikologi terus S2-nya psikiater, itu beda. Nah, nanti S2-nya mengambil spesialisasi gangguan kejiwaan. Waktu prakteknya ini durasinya 20-30 menit. Makanya jangan bingung kalau misalnya ke psikiater kalian ngomong sering dipotong atau psikiaternya cuma straight to the point aja, kamu gejalanya apa ini kasih obat gitu. Karena pasien mereka banyak sekali gitu dan mereka tidak punya waktu untuk 1 jam. Kalau 1 jam kayak gitu sehari cuma bisa dapat berapa orang gitu, maksimal aja paling 7 aja udah capek gitu. Jadi supaya bisa menangani banyak pasien, mereka durasinya hanya sebentar. Nah, tapi subspesialisasi dari psikiatri ini banyak. Ada yang neuropsikiatri, ada yang psikometri, ada yang psikoterapi. Nah, divisi psikoterapi ini bisa menangani pasien sama seperti psikolog. Tapi tentu saja mereka jumlahnya sedikit. Jadi sama aja gitu, mesti ada bantuan psikolog juga yang lain. Dan psikoterapi seperti yang aku bilang sebelumnya, psikiater itu dibekali dengan terapi-terapi tertentu, tapi misalnya nih psikiater dibekali 50 terapi, psikolog itu bisa 100 gitu, jadi kayak ada bedanya lah. Karena psikolog itu kan banyak menangani masalah-masalah yang simple juga ya, masalah relasi juga mereka, kita juga bisa ambil gitu. Kalau di psikiater mungkin masalah relasi pernikahan seperti itu, masalah-masalah yang normal dia tidak menangani gitu, jadi lebih terpusat ke masalah yang lebih berat gitu ya. Nah, gangguan-gangguannya ini utamanya gangguan mood, adiksi, dan kejiwaan, tapi bisa yang lainnya juga gitu. Lalu kita lanjut dulu. Nah, sekarang yang perlu aku tekankan ini, gangguan sama penyakit itu berbeda loh teman-teman. Gangguan itu adalah gangguan mental ya, irregularitas, interupsi dari fungsi hidup, disebabkan oleh gangguan pikiran dan emosi, ditandai dengan perubahan emosi dan perilaku. Nah, dapat distabilkan melalui terapi-terapi psikologis. Sedangkan penyakit itu proses distintif pada tubuh dan punya gejala-gejala tertentu. Penyebabnya pun juga jelas. Ada bakteri, virus, jamur, perubahan fisiologis, ketidakseimbangan metabolik tubuh, lalu ditandai dengan gejala-gejala pada tubuh ya, misalnya ruam, panas, dan dapat disembuhkan dengan perawatan medis. Nah, jadi bedanya apa? Gangguan itu tidak bisa sembuh teman-teman, tapi bisa stabil. Jadi kalau misalnya kayak aku lagi sekarang ya sehat-sehat aja gitu. Tapi kalau misalnya besok mau dimarahin sama atasanku ya aku cemas juga gitu. Jadi bahkan psikolog sekalipun itu bisa kok cemas gitu, bisa juga merasa takut, merasa kayak nggak berdaya, itu bisa gitu. Tapi yang membedakan psikolog mungkin karena sudah diajarkan, kita lebih gampang memanage kecemasan dan pikiran kita. Makanya ini kan disebabkan oleh gangguan pikiran dan emosi ya. Jadi kita diajarkan untuk lebih bisa memanage pikiran dan emosi kita. Makanya setelah kita mahir banget nih, kita bisa menterapi orang lain seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngomong ke orang yang punya gangguan mental, jangan bilang sakit jiwa, jangan bilang itu dia sakit tuh borderline, dia sakit depresi. Beda ya, penyakit sama gangguan tuh beda. Dia ada gangguan, iya. Dan semua orang di dunia 90%-nya pasti pernah depresi ringan dan kecemasan ringan tuh pasti pernah. Semuanya pasti pernah gangguan. Itu kenapa it's okay to not be okay, karena normal. Kalian itu manusia, punya otak, bisa berpikir, punya emosi. Kalau kita seperti misalnya binatang gitu ya, binatang juga kayak makhluk hidup yang of course menurut aku pribadi sih sama mulianya. Cuma mereka itu cuma punya insting satu, makan, berkembang biak, tidur, seperti itu. Kalau kita, saking kita kompleksnya, otak kita itu yang menyebabkan gangguan-gangguan ini, gitu.